Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi. Secara geografis, terletak antara 101, 32, 11 sampai 102, 50 bujur timur, dan 1, 28, 23 sampai 1, 52 bujur selatan. Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah 7.679 km persegi atau 745,130 hektar yang terdiri dari 4.607 km persegi berupa dataran rendah dan 3.027 km persegi berupa dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 46 sampai 1.206 meter dari permukaan air laut. Kabupaten Merangin memiliki 24 kecamatan, 10 kelurahan, dan 205 desa. Jumlah penduduk Merangin berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 354.052 jiwa. Kabupaten Merangin memiliki banyak potensi sumber daya alam, hayati maupun non-hayati. Potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati menjadi modal dalam upaya mewujudkan visi Merangin Mantap, unggul bidang pertanian dan pariwisata tahun 2023. Pembangunan bidang pertanian diantaranya adalah menjadikan kawasan strategis kabupaten, yaitu Lembah Jang Tenang, sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata berbasis pertanian atau agrowisata dengan komoditi yang dikembangkan, kopi, kentang, gula aren, ubi jalar, jeruk makisa, dan stroberi. Dalam rangka program pemenuhan kebutuhan beras Kabupaten Merangin dan mendukung program kemandirian pangan pemerintah, 7 kecamatan yaitu Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Tabir, Tabir Ulu, Pamenang, Jangkat, dan Jangkat Timur dijadikan kawasan lumbung padi Kabupaten Merangin. Pengembangan komoditi kopi sebagai salah satu komoditi unggulan sektor perkebunan Kabupaten Merangin telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis atau IG Kopi Robusta Sumatera Merangin. Dengan adanya IG, kopi Merangin terus diupayakan untuk dapat menembus pasar internasional. Pemerintah Kabupaten Merangin juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mengembangkan kopi Merangin, diantaranya dengan Bank Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dan Universitas Jambi melalui kerjasama mewujudkan Pusat Unggulan Ipteks atau PUI dan Geowisata Merangin atau GEMAR. Komoditi kelapa sawit, komoditi utama perkebunan yang sedang dilakukan replanting. Pemerintah Kabupaten Merangin memfasilitasi masyarakat pekebun dalam bentuk pendampingan administrasi persyaratan dan pembinaan teknis replanting sawit melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Selama 4 tahun terakhir, lebih kurang 2.760,78 hektar lahan sawit masyarakat telah dilakukan replanting dengan serapan anggaran sebesar 76,53 miliar rupiah. Potensi lainnya yang terus diupayakan untuk dikembangkan adalah potensi peternakan berupa sapi, kerbau, ayam, kambing, dan domba, serta potensi perikanan berupa ikan dalam keramba dan ikan kolam. Potensi pertambangan diantaranya batu bara, gamping, bentonit, marmer, biji besi, dan emas. Potensi sektor perindustrian
dan perdagangan, industri pengolahan CPO, dan industri pengolahan karet. Pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan saat ini adalah pengembangan Geopark Merangin. Geopark Merangin meliputi 21 situs geologi, 4 situs biologi, dan 5 situs budaya. Sebagai upaya mengembangkan Geopark Merangin, telah disusun rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Merangin dan Master Plan Geopark Merangin Jambi. Pembenahan dan pengembangan sarana prasarana di kawasan Geopark Nasional Merangin Jambi terus dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, melalui kementerian terkait dan dukungan dari segenap stakeholder terkait. Upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil. Dengan lolosnya, Geopark Merangin Jambi menjadi salah satu kandidat untuk menjadi anggota UNESCO Global Geopark. Sebagai salah satu persyaratannya, telah disusun dokumen dosir Geopark Merangin Jambi oleh BP Geopark, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Geologi ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan saat ini sedang dalam evaluasi KNIU bersama kandidat Geopark lainnya. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Di antaranya pembangunan 6 ruas jalan utama melalui pendanaan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Infrastruktur lain penunjang ekonomi yang dibangun diantaranya jembatan, irigasi, jalan usaha tani, pasar, penyediaan sarana, serta prasarana produksi, dan peralatan pengolah pasca panen.
Infrastruktur dasar penunjang kesehatan lainnya diantaranya sanitasi dan air bersih terus kita tingkatkan sebagai salah satu upaya menurunkan angka stunting agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Sejak tahun 2020, Kabupaten Merangin ditetapkan menjadi salah satu lokus prioritas penanganan stunting di Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat telah berupaya menurunkan angka stunting melalui aksi konvergensi intervensi penurunan stunting. Kabupaten Merangin berhasil meraih juara pertama pada penilaian kinerja aksi konvergensi stunting Provinsi Jambi. Selain itu, berdasarkan EPPGBM pada tahun 2020, jumlah balita stunting di Kabupaten Merangin sebanyak 1.755 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021, terjadi penurunan sebanyak 1.182 jiwa. Upaya penurunan stunting ini juga dilakukan melalui program-program inovasi daerah, antara lain Geber Mewah, Pedal Air, Gebu Sehat, Lesehan Mas Alam, Malika Keting, Merangin Eco Green. Pada tahun 2021, telah dibangun beberapa sarana dan prasarana bidang pendidikan antara lain pada jenjang PAUD, rehabilitasi PAUD sebanyak 31 ruang, pembangunan sarana dan prasarana PAUD sebanyak 13 paket, pembangunan pagar sekolah sebanyak 5 paket, pengembangan SKB sebanyak 5 paket. Pada tingkat sekolah dasar, rehabilitasi ruang kelas, rehab perpustakaan, dan rehab toilet sebanyak 32 ruang. Pembangunan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang guru, dan ruang laboratorium sebanyak 47 ruang. Pembangunan pagar sekolah, konblok, turap dan bronjong sekolah, serta pembangunan jamban dan toilet sebanyak 17 paket. Pada sekolah menengah pertama, rehabilitasi ruang kelas, rumah guru, ruang UKS, ruang guru, ruang ibadah, dan ruang laboratorium. Pembangunan pagar sekolah, turap dan bronjong sekolah. Penyediaan ruang publik yang representatif untuk mewujudkan suasana nyaman, harmonis, dan menumbuhkan kreativitas masyarakat secara bertahap, melanjutkan penataan alun-alun eks lapangan KONI yang dengan terintegrasi dengan Komplek Perkantoran Bupati Merangin, penataan ruang terbuka hijau atau RTH Ujung Tanjung, penataan Tugu Pedang, penataan Taman Bujang Upi, dan penataan RTH sepanjang jalur 3 lintas Sumatera. Pembangunan SDM yang mendasar lainnya adalah bagaimana mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah. Upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan guru ngaji, imam masjid dan pegawai syara, bantuan kepada pondok pesantren, dan secara bertahap mengupayakan komplek Masjid Baitul Makmur sebagai Islamic Center. Terhadap upaya pembangunan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja pembangunan yang diraih pada tahun 2021 diantaranya adalah penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau AP kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA predikat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, opini BPK terhadap laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian atau WTP, nilai sakit dari nilai C atau 48,14 menjadi nilai B atau 68,19, penghargaan Pamsimas Award kategori KPSPAMS dari Kementerian PUPR atas nama KPSPAMS Desa Mekarjaya, Kabupaten Merangin,
sebagai penghargaan atas dukungan nyata dalam upaya pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi.